Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurtrianti dari kelompok lamar dan kamar. Di sini saya akan mewawancarai 3 UKM yang masih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurtrianti dari kelompok lamar dan kamar. Di sini saya akan mewawancarai UKM UPM. Boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, saya Najwa Rianti dari tingkat 2. Sebelumnya, yang pertama, bagaimana kakak membangun organisasi yang solid dan adaptif? Kalau menurut saya kayak menumbuhkan komunikasi terbuka, komitmen bersama terhadap visi dan misi, terus serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan melalui evaluasi rutin dan pelatihan anggota. Yang kedua, bagaimana membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Kayak kita tuh kan UPM sering ngadain sih, kayak ikut di UKM lain atau kolaborasi kayak gitu. Terus bisa juga menjalin musyawarah dengan kampus lain, juga kan sering collab sama kampus lain juga, mendatangi acara-acara kampus lain. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Kita tuh harus bisa dari kata-kata aja ya. Harus bisa memahami pendapat orang lain, terus bisa menerima pendapat orang lain, seperti itu. Yang keempat, bagaimana mengatur manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UPM? Kalau itu kan ada skala prioritas ya, gitu. Jadi kita mementingkan dulu yang penting terlebih dahulu. Misalnya kalau ada tugas atau UKM yang berbarengan itu, jadi kita ngelihatnya skala prioritas aja. Misalnya kita ngerjain dulu tugas, nanti setelah selesai ngerjain tugas kita bisa. Ini aku ada sedikit inovasi mengenai UKM UPM kita ini. Bagaimana kalau UPM mengadakan latihan public speaking untuk melatih para maba menjadi lebih baik dalam berkomunikasi public speaking. Gimana nih Teh, apakah setuju dengan inovasi yang aku? Baik, kalau itu saya terima inovasinya, saya tampung, nanti saya akan ajukan ke divisi yang menangani. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurtrianti dari kelompok 8 Refleks Aman. Di sini saya akan mewawancarai UKM KPK. Perkenalkan, nama saya Aprila Ismayanti dari tingkat 3 UKM dari KPK. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kakak membangun organisasi yang solid dan adaptif? Yang pertama itu pasti komunikasi ya, sesama anggota dan kita juga. Kalaupun misalnya ada diskon, tetap harus dibicarakan atau dimusyawarahkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Kalau menurut terima dibangun dengan kejujuran antara anggota dan yang lainnya gitu. Terus kita juga biasanya tuh selalu ada UKM kolaborasi UKM sama kampus lain. Contohnya kan mereka ada di UIN, terus ada di Universitas Bakti Kencana juga gitu, latihan gabungan gitu. Yang ketiga, bagaimana sikap kakak dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Pasti ya di UKM ada masalah dari teman-teman, dari divisi, tenaga dokter, dan lain-lain gitu miskom. Tetap kita mah harus tenang dan selalu dimusyawarahkan, kayak dibicarakan lah gitu. Kalau enggak dari antara 2 orang atau enggak digabungin, misal lagi kumpul-kumpul gitu kan
biasanya suka ada sharing buat evaluasi. Biasanya kita di situ selalu saling terbuka gitu apa yang kurang dari kita atau dari divisinya apa ada kekurangan gitu. Yang keempat, bagaimana kakak mengatur waktu, mengatur manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan di UKM? Manajemen waktu itu punya jadwal tersendiri, misalnya kayak Senin kegiatannya apa dan berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya ada bentrok antara UKM sama misal tugas so kan sekarang tugas banyak banget. Kita lihat dulu prioritas yang harus didahulukan. Misal kalau UKM itu bisa diwakilkan sama yang lain, anggota lain gitu. Bisa aja kita izin itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, sama-sama nggak bisa, kita lihat lagi mana yang ingin kita prioritaskan dulu, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Terus kalau untuk kekeluargaan, pasti kan setiap UKM ada acara ya. Kalau misalnya di bulan puasa itu pasti kan ada bukber, itu sharing-sharing. Kalau nggak sharing-sharing tentang evaluasinya juga, kita kayak main game biasa aja buat hiburan gitu. Gitu aja sih. Berikan satu inovasi, inovasinya itu gerakan kampus sehat, kayak kegiatan senam pagi kayak gitu. Apakah Bisa diterapkan? ya bisa diterapkan? Bisa aja. Biasanya kita ada kalau tetap ada kolaborasi terus. Misal ada satu acara di kampus, misal ada UKM mana aja yang bisa kita kolabin. Kalau misalnya kayak olahraga gitu, paling ya biasanya aku gabungan sama futsal, meninggali yang kayak hari itu, kayak gitu bisa kok. Mungkin cukup segini aja tuh wawancaranya. Mungkin kalau ada salah kata. Terima kasih Teh. Assalamualaikum Teh. Perkenalkan nama saya Dini Nutrianisi dari kelompok 8 Reflek Hamad. Di sini boleh izin memperkenalkan Teh. Perkenalkan, nama saya Reni Sintia Dewi dengan NIM 223057 dari kelas 3B. Di sini saya sebagai UKM meninggal. Di sini izin untuk wawancara ya Teh. Yang pertama, bagaimana Teteh membangun organisasi yang solid dan adaptif? Cara membangun Organisasi. Cara membangun organisasi itu tidak mudah ya, karena gak mudah juga menyatukan pikiran-pikiran banyak untuk mencapai satu tujuan. Kita harus sering kumpul, kita harus mendengarkan pendapat-pendapat orang lain, dan kita mencari jalan tengahnya supaya mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Caranya kita harus menambah relaksasi, yaitu tidak hanya terkenal di dalam kampus, kita juga harus mempunyai UKM yang terkenal di luar kampus, biar semua orang tahu bahwa di kampus PPN ini ada UKM yang memberikan dampak positif kepada kampus ini gitu. Yang ketiga, bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Kalau setiap organisasi pasti mempunyai konflik satu sama lain ya. Pertama, kita harus mendengarkan dari belah dua pihak apa yang menjadi konflik tersebut, dan kita mencari jalan ke tengahnya supaya tidak terjadi lagi dan tidak terulang lagi konflik tersebut. Yang keempat, bagaimana mengatur manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan di UKM? Cara menjalin waktu yaitu kita harus punya planning dan harus punya jadwal sendiri. Kita kan udah tahu ya bahwa jadwal kuliah itu dari Senin sampai Jumat. Nah, entah itu pulang ngampus atau dipakai di hari Sabtu atau di hari Minggunya untuk sekedar kumpul atau sekedar latihan, itu salah satu supaya kita menambah tali pereratan di dalam organisasi Weninggal ini. Terus Teh, aku ada inovasi buat UKM tentang program kolaborasi antar UKM tari dengan UKM lain. Apakah itu salah satu inovasi yang luar biasa ya? Nanti insya Allah saya akan menyampaikan ke anggota-anggota yang lain terkait pemasukan ini.
Mungkin cukup ini. Terima kasih Teh udah mau diwawancara. Mungkin cukup sekian dari wawancara UKM 3 yang sedikit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.